Kamu ini benar-benar mempesona. Menikah dengan orang bodoh seperti Qin Zheng, sungguh terlalu beruntung dia. Nanti setelah aku dapatkan saham grup Qin, si bodoh itu akan kusingkirkan. Saat itu kita bisa hidup bersama selamanya. Nanti ingat suruh si bodoh itu tanda tangan. Supaya perusahaan konstruksi Haotian yang di bawah grup Qin dialihkan atas namamu, beberapa hari lagi konsorsium terbesar di negara kita, keluarga Zhao, akan membuka tender untuk investasi 20 miliar membangun kota budaya. Nanti aku akan gunakan koneksiku agar Haotian Construction yang mengerjakannya. Baik, semua akan kudengarkan. Jahat. Bukannya kamu suka sikap jahatku ini? Pesawat. Pesawatku? Kepala pelayan Sun. Kemana dia pergi? Mengawasi seorang bodoh saja tidak becus. Hei, pesawat kertas. Pesawat kertasku. Kamu berani mendorongku, si bodoh. Akan kubunuh kamu. Nyonya, mohon maafkan Tuan Muda. Sejak Tuan Muda menjadi bodoh, pikirannya tidak waras sehingga menyinggung Nyonya. Izinkan saya meminta maaf atas nama Tuan Muda. Sayang, tenang dulu. Kalau dia benar-benar mati, saham grup Qin akan disumbangkan seluruhnya ke Badan Amal, nanti kita tidak dapat apa-apa. Pesawatku. Tuan Muda, saya akan buatkan lagi untuk Tuan. Cepat pergi. Berdiri. Aku izinkan kalian pergi. Qin Zheng, tanda tangan dokumen ini. Surat pengalihan saham perusahaan konstruksi Haotian. Hao Er, jangan pernah tanda tangan surat pengalihan saham lagi. Siapapun yang menyuruhmu tanda tangan, jangan tanda tangan. Ingat, ya? Tidak boleh. Papa bilang, tidak boleh tanda tangan surat pengalihan saham. Disuruh tanda tangan ya tanda tangan. Ayahmu itu sudah mati. Sekarang harus dengar kata-kataku. Tidak boleh. Papa bilang, siapapun yang menyuruh tanda tangan, tidak boleh tanda tangan. Minggir. Kalau ikut campur urusan orang, keluar dari keluarga Qin. Wahahaha. Bodoh. Aku suruh kamu tanda tangan, kamu berani tidak mau? Lain kali aku suruh kamu tanda tangan, kamu harus nurut dan tanda tangan, jangan paksa aku bertindak. Kalau bukan karena mengincar uang keluargamu, Qin, mana mungkin aku mau menikah dengan si bodoh sepertimu. Ayo, kita ambil alih perusahaan konstruksi Haotian. Berita dari stasiun ini. Pengusaha jenius termuda di kota ini mengalami kerusakan otak karena menyelamatkan orang. Pengusaha jenius ini pernah mengubah seluruh dunia keuangan dengan kemampuannya, dan dinobatkan sebagai orang nomor 1 di bidang keuangan. Nah, ayahmu dibunuh oleh wanita jahat Ding Ana. Qin si bodoh, aku ingin kamu saksikan sendiri bagaimana aku bermain dengan istrimu. Tuan Muda, kamu tidak apa-apa. Tuan Muda, jangan nakut-nakuti saya. Tak disangka, aku yang jenius bisnis keluarga Qin ini karena menyelamatkan orang sampai tenggelam, waktu kekurangan oksigen terlalu lama, akhirnya jadi bodoh. Wanita jahat Ding Ana, wanita jahat ini membunuh ayahku, bersama mata-mata merampas harta keluargaku, tunggu saja. Aku akan membuat keluarga Ding dan keluarga Jiangmu. Semua akan bangkrut, keluarga hancur dan orang mati. Tidak, waktu jadi bodoh agak lama, banyak posisi di perusahaan telah disusupi. Harus dibersihkan sampai tuntas, kalau tidak, wanita jahat itu akan tahu, bisa-bisa ada masalah. Aku masih harus terus pura-pura bodoh, kumpulkan bukti. Paman Sun 6 tahun ini, kamu sudah bersusah payah. Dan kamu juga sudah menderita. Tuan Muda, apakah Tuan Muda sudah sadar? Tuan Muda, apakah Tuan Muda sudah sadar? Paman Sun, aku sudah sadar. Tuan Muda, Tuan Muda, akhirnya kamu sadar. Ayah di surga pasti bahagia. Paman Sun, tenang saja, balas dendam ayahku, aku pasti akan balas pada wanita jahat itu. Paman Sun, kamu sekarang segera telepon ke grup, sampaikan perintah hentikan sementara saham Haotian, konstruksi proses transfer wanita jahat itu ingin memindahkan harta keluargaku, jangan biarkan mereka berhasil. Segera hentikan proses transfer saham Haotian, konstruksi. Tuan Muda akan segera tanda tangani. Dokumen pembekuan. Dokumen akan segera dikirim. Paman Sun, kamu lihat aku tumbuh besar sejak kecil? Kita berdua tidak perlu terlalu formal. Tuan Muda, tidak. Duduk, aku terus mendongak bicara denganmu juga lelah. Aku ingat ayahku pasang kamera pengawas di ruang tamu. Apakah kamera-kamera itu masih berguna? Ada, Tuan Muda.
Semua rekaman kamera itu sudah kuunduh. Dengan video-video ini, cukup untuk buat wanita jahat itu masuk penjara. Masuk penjara. Masuk penjara, terlalu murah untuknya. Berikan salinan video-video itu padaku. Kamu juga simpan satu salinan. Ya, Tuan Muda. Paman Sun, aku sadar kembali, hal ini, jangan beritahu siapapun aku masih harus terus pura-pura bodoh, dengan begitu, lebih mudah bertindak. Baik, Tuan Muda. Semua menurut Anda, asalkan Tuan Muda sadar kembali. Aku. Maka tidak takut apapun. Bodoh keluar, aku tidak punya uang. Bodoh cepat, buatkan aku satu, cek 50 juta, aku tertarik dengan mobil sport. Dengar tidak, Kin si bodoh. Buatkan aku cek tunai. Cepat siapkan cek. Kin, si bodoh, suruh pelayanmu, siapkan cek tunai, dengar tidak? Pelayan, siapkan cek. Hahaha. Bodoh, lagi pula, keluargamu sangat kaya, kamu juga tidak bisa menghabiskannya, aku dan kakakku membantumu menghabiskannya, bagus kan? Kin bodoh, aku pergi beli mobil, haha, kamu diam saja di rumah, jangan keluar dan mempermalukan diri, apa jenius keluarga Kin, hahaha. Sekarang hanya seorang bodoh yang memberi uang ke orang lain, hahaha. Tuan Muda Ding Qiang sudah pergi. Di pintu, ada pengawal kita yang berjaga. Telepon bank, umumkan, cek itu tidak berlaku, pakai uangku untuk beli mobil. Pengalihan saham dibekukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pengalihan saham Haotian Construction, kok bisa dibekukan? Mungkin karena Haotian Construction punya satu pinjaman bank sedang dalam proses persetujuan. Pinjaman ini 5 miliar adalah dijamin oleh Kin Group Kak Feng. Ini juga hal baik. Begitu pinjaman masuk, kita baru transfer nanti juga tidak terlambat. Uang ini tidak diambil, sia-sia. Iya juga, kamu memang pintar. Kali ini, Ling Yun Group datang ke Yuzhou, kita berinvestasi membangun kota budaya. Kita hanya perlu mengambilnya, masih bisa untung besar. Jangan sampai menguntungkan si bodoh itu. Kalau begitu, besok malam konsorsium kota mengadakan pesta investasi, kita masih perlu bawa si bodoh itu. Bawa dia. Biarkan semua orang lihat juga gaya Kin bodoh, bukankah lebih baik? Nanti lebih menonjolkan kamu peran di Kin Group. Kalau bisa membuatnya malu, itu lebih baik lagi, hahaha. Oke. Nona besar ditemukan. Orang yang menyelamatkan Anda dulu. Ditemukan. Benarkah? Cepat tunjukkan padaku. Bodoh. Sebelum usia 18 tahun, adalah seorang jenius bisnis, karena tenggelam bodoh. Iya bodoh sudah bodoh selama 6 tahun. Yuzhou Kin Group, kota budaya kita itu, apakah akan dibangun di Yuzhou? Betul. Besok malam kami Ling Yun Group akan mengadakan pesta investasi di Yuzhou Nona besar, Anda harus hadir. Baik, akhirnya menemukan penyelamat. Meskipun dia seorang bodoh, aku juga akan merawatnya seumur hidup. Kin bodoh nanti saat sampai di pesta kamu tidak boleh bicara. Lakukan apa yang disuruh, ingat tidak? Kamu bicara sembarangan berarti mempermalukanku. Wanita jahat. Biarkan kamu sombong dulu beberapa hari. Bicara. Kamu bilang jangan bicara. Hahaha. Bagus, haha, Kin si bodoh. Kalau dari dulu kooperatif begini kan bagus, begitu kan, tidak akan dipukul. Orang ini memang tulang J, kalau tidak dipukul, dia tidak akan kooperatif. Ayo pergi, waktunya hampir habis, kita harus berangkat lebih awal, banyak-banyak ngobrol dengan orang lain. Lihat ada peluang kerja sama atau tidak. Kin si bodoh. Ingat apa yang kukatakan, diam di sini dengan baik. Jangan banyak bicara. Haruskah aku memanggilmu sebagai jenius keluarga Qin? Atau haruskah aku memanggilmu sebagai Qin si bodoh? Tentu saja jenius keluarga Qin. Jenius zaman dulu ini pernah membantu ayahnya menguasai pasar modal, mendirikan grup Qin sebagai grup terbesar di Yuzhou. Jenius keluarga Qin zaman dulu pun bagaimana? Sekarang juga cuma seorang bodoh, hahaha. Jenius Qin, coba ceritakan, sekarang kamu lihat saham mana yang bagus, kami juga mau ikut beli. Hahaha. Tentu saja Daxia Teknologi. Daxia Teknologi? Hahaha. Daxia Teknologi sekarang mau dihentikan perdagangannya dan didelis. Harga sahamnya sudah jatuh ke 1 yuan. Perusahaan yang dulu bernilai ratusan miliar, sekarang nilainya kurang dari 1 miliar. Bodoh ya memang bodoh, mana mungkin dia masih paham pasar saham. Dulu menguasai pasar modal, sekarang malah mendukung perusahaan yang mau delis.
Tidak perlu menunggu gubernur dan manajer cabang Yuzo. Kita masuk dulu. Aku ingin cepat-cepat bertemu penyelamatku. Qin si bodoh, kamu masih belum cukup malu, apa yang baru saja kukatakan padamu? Jangan bicara. Kamu malah bicara soal saham. Kalau masih sembarangan bicara, aku pukul kau sampai mati. Hahaha. CEO Ding, suami bodoh ini langsung dorong saja ke bawah biar mati, selesai urusan. Nanti grup Qin akan jatuh ke tanganmu. Betul, CEO Ding. Untuk apa suami bodoh ini? Young Master Jiang lebih cocok denganmu. Sekarang dibunuh belum bisa? Hahaha. Keluarga Jiang kami belum menelan grup Qin. Selamat, CEO Jiang. Grup Qin pasti akan jatuh ke tangan CEO Jiang. CEO Jiang nanti tolong bantu ya. Di tangan grup Qin masih ada banyak proyek. Nanti kita kerjasama. Young Master Jiang tidak hanya mendapatkan sang cantik, tapi juga mendapatkan grup Qin, hahaha. Kalau kamu berani sembarangan bicara lagi, setelah pulang, aku pukul kau sampai mati. Ingat tidak? Oh, Dia, itu dia. Segera di pasar saham, akuisisi semua saham Daxia Teknologi, cepat. Baik, Tuan Muda. Presiden grup Qin, Qin Zheng. Namaku Zhao Xi. Kamu masih ingat aku? Tidak bisa, aku masih harus pura-pura bodoh. Rencanaku belum selesai. Tidak ingat aku juga tidak apa-apa. Oh, Ya, kamu kesini untuk perusahaan keluargamu, Haotian Construction, kan? Ingin mengerjakan proyek kota budaya Yuzo. aku harus pura-pura bodoh. Bisa tidak jangan tanya-tanya aku. Tenang saja. Kali ini pasti akan diberikan ke Haotian Construction keluargamu. Qin si bodoh, kenapa ceknya dibatalkan? Bikin aku malu di depan cewek. Lepaskan dia. Kamu menakutinya. Nona, aku adalah putra grup Ding, Ding Qiang. Boleh tahu bagaimana panggilannya? Kamu kesini buat apa? Kakak, kemarin aku suruh dia kasih aku cek tunai. Buat beli mobil sport. Pas mau bayar, cek ini ternyata dibatalkan, tidak bisa dipakai. Qin Zheng, ini adik kandungku. Minta sedikit uang darimu kenapa? Kamu malah mempermainkannya. Apa dosa keluarga Ding kami sampai menikah dengan orang bodoh sepertimu? Tidak dapat untung sedikit pun. Adik kandungku sendiri mobil saja tidak mampu beli. Kamu berani memukulnya? Aku istrinya. Mau pukul ya pukul. Urusanmu apa? Dari mana datangnya serigala betina ini? Apa kamu tahu kalau Qin Zheng itu orang bodoh, jadi mau ikut-ikutan mencari keuntungan dari grup Qin? Ku beritahu kamu, selama aku masih ada, lupakan saja niatmu itu. Sehari-hari kamu seperti ini terhadap suamimu sendiri? Suami? Haha. Dia bahkan belum pernah pegang tanganku, dulu ayahnya dan ayahku menetapkan perjodohan sejak kecil. Kalau bukan karena uang keluarganya, aku tidak akan mau menikah dengan orang bodoh seperti ini. Mereka ternyata begitu jahat. Tidak hanya memukul penyelamatku, tapi juga ingin menguasai hartanya. Aku tidak bisa biarkan Qin Zheng terus menderita di tangan wanita ini. Qin Zheng, ikut aku. Dasar serigala betina, berani-beraninya merebut barangku. Kurang ajar. Nona ini urusan keluarga mereka, lebih baik kamu tidak usah ikut campur, dan lagi. Pesta hari ini adalah gubernur Yuzhou kami, dan grup Lingyun yang menyelenggarakannya. Jika kamu mengganggu acara investasi ini, membuat grup Lingyun tidak senang, mungkin kamu akan diusir. Aku diusir? Kamu yakin?
Saya tidak berbakat memiliki hubungan yang baik dengan grup Ling Yun. Jika kamu mau, kita bisa saja bekerja sama. Boleh tahu nama lengkapmu? Kamu tidak pantas mengetahuinya. Mengapa cek ini batal? Jelaskan padaku dengan jelas. Aku tidak tahu. Kamu bilang tidak tahu? Baiklah. Aku tidak peduli. Cepat ganti ceknya untukku. Cepat, aku sudah memesan mobil. Tidak ada. Buku cek. Kamu mau mati? Patah. Lenganku patah. Mulai sekarang, berani-beraninya menyentuh sehelai rambut Qin Zheng lagi, aku akan mengambil nyawamu. Orang-orang ini di depan umum, berani memukul Qin Zheng. Entah berapa kali di belakang layar, sudah memukulnya. Tak, jika bukan karena aku, Qin Zheng tidak akan menjadi bodoh, menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Kamu tahu ini acara apa? Berani-beraninya melakukan kekerasan di depan umum, nanti Gubernur Yuzhou dan orang dari grup Ling Yun datang. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Melihatmu cantik, aku akan menunjukkan jalan yang benar padamu. Sekarang segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, koneksiku akan membuatmu sulit bergerak di Yuzhou. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana caramu membuatku sulit bergerak di Yuzhou. Ya, baru saja menerima pesan dari sekretaris Nona Zhao, menyuruh kita cepat pergi. Nanti tunjukkan kecerdasanmu, buat Nona Zhao puas. Dengan begitu, proyek kota budaya bisa jatuh ke Yuzhou kita. Ayo, jangan biarkan Nona Zhao menunggu lama. Gubernur datang. Yang mulia Gubernur, ada orang yang mengganggu acara, melakukan kekerasan di depan umum. Tangan adikku dipatahkannya. Anda harus membela kami. Ya, kami semua melihatnya. Apa? Acara yang sangat penting ini. Ternyata ada orang, bahkan. Tuan Gubernur, aku baru saja menghajar seorang sampah masyarakat. Wanita yang kamu inginkan itu, berapapun lengannya, terserah. Kakak Feng memang lebih baik. Selama beberapa tahun ini, istri Anda selalu memperlakukan Anda seperti ini. Gubernur sudah datang? Kamu masih berbicara denganku? Proyek kota budaya masih mau direbut? Terima kasih telah menyelamatkanku dulu. Aku mencarimu selama 6 tahun. Tak kusangka demi aku, kau mengalami perlakuan seperti ini. Sungguh maaf. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan seperti ini. Sudah berlalu. Apa gunanya ditemukan? Yang penting sekarang adalah proyek kota budaya Yuzhou. Entah juga apakah Jiang Feng itu berkata jujur atau tidak. Bisa membantu Haotian Construction mendapatkan proyek ini. Kalau bisa mendapatkan, kehidupan Qin Group juga akan lebih baik. Dia ingin mencaplok Haotian Construction milikku, mimpi. Haotian Construction adalah jerih payah ayah. Qin Zheng, meskipun kau seorang idiot, aku akan melindungimu seumur hidup. Nona Zhao ternyata sangat akrab dengan si idiot Qin. Sayang sekali, dia adalah jenius Qin yang dulu menggegerkan pasar modal. Demi menghormati Nona Zhao, kedepannya terhadap Qin Group akan lebih diperhatikan. Sialan. Jangan kira karena gubernur tidak mengurus, kau bisa berbuat semaumu. Nanti orang dari grup Ling Yun datang, aku akan membuatmu menyesal. Membuatku menyesal? Hanya dengan dirimu? Kalau bukan karena menghisap darah grup Qin, perusahaan kecil seperti grup Dingmu ini, sama sekali tidak akan punya kualifikasi untuk menghadiri pesta ini. Hei, gubernur ada di belakang, jangan bertingkah. Di wilayah Yuzhou ini, siapapun yang terkenal aku kenal, tidak tahu Nona ini marga apa. Keluarga punya perusahaan apa? Nah? Urusanmu apa? Jangan kau tidak tahu terima kasih. Nanti Nona Zhao datang, berdasarkan hubunganku dengan grup Ling Yun, hanya dengan satu kalimat dariku, nyawamu akan jadi milikku. Oh, kalau begitu aku ingin lihat, hubunganmu dengan grup Ling Yun seberapa dalamnya, bisa mengambil nyawaku. Telepon orang grup Ling Yun. Dia tidak hanya mematahkan tangan adikku, tapi juga mencoba menggoda si bodoh itu, mengincar harta grup Qin. Aku tidak bisa tahan lagi. Tidak terkejut, kan? Tidak apa-apa, ada aku di sini. Wanita ini benar-benar nekat. Entah dari mana dia dapat keberanian, berani menantang Jiang Feng dan grup Ling Yun sendirian. Qin Zheng, kau si bodoh ini juga jangan senang dulu. Nanti orang grup Ling Yun datang, wanita ini sendiri susah menyelamatkan diri, tidak bisa melindungimu. Nanti malam pulang, lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Paling lama 10 menit, Nona Zhao akan datang ke tempat acara. Nanti aku lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Oh ya? Kalau begitu aku tunggu. Oh ya, kau adalah Jiang Feng. Perusahaan Jiangmu,
ingin mengontrak listrik dan air kota budaya, pintu jendela, dekorasi. Tahu saja. Proyek air kota budaya kali ini, listrik, pintu jendela, semua milik grup Jiang kami. Aku sudah bilang ke Nona Zhao. Apa? Selamat, Tuan Jiang. Punya anak yang luar biasa, anak yang diidamkan seperti Jiang Feng. Dam. Ya, Tuan Jiang beberapa tahun ini mengandalkan Tuan Muda Jiang, dari grup Qin menerima banyak proyek. Benar. Grup Jiang milik Tuan Jiang beberapa tahun ini untungnya penuh sesak. Tenang saja semuanya. Nanti grup Jiangku makan daging, tidak akan melupakan kalian semua. Ada kesempatan kita kerjasama. Ayo bersulang. Baik. Makan daging? Kali ini kau, menurutku, minum kuah pun tidak akan dapat. Kau siapa? Berani bicara seenaknya seperti itu. Anakku punya hubungan yang sangat dekat dengan Nona Zhao. Proyek ini, keluarga kami pasti dapat. Hubungan yang sangat dekat? Kalau begitu aku akan lihat nanti. Kakak, si bodoh belum memberiku uang. Tanganku sudah patah. Malam ini dia harus tanda tangani ceknya. Aku mau beli mobil. Tenang saja. Malam ini kalau si bodoh Qin tidak tanda tangan, aku akan membuatnya hidup lebih susah dari mati. Aku yang lebih baik mati. Nanti kita lihat, siapa yang lebih baik mati. Kalau bukan karena hari ini aku ingin agar Haotian Construction dapat proyek kota budaya itu, mana mungkin aku biarkan kau semena-mena sampai sekarang. Qin bodoh, berani-beraninya kau mempermainkanku, nanti lihat saja kakak perempuanku bagaimana menghajar kau. Haha. Kalau bukan karena kau masih berguna, kakak perempuanku sudah membunuhmu seperti membunuh ayahmu. Xiao Qiang, jangan asal bicara. Kak, tenang saja. Aku tidak akan asal bicara. Lagi pula, meski diberitahu, apa gunanya? Dia kan orang bodoh. Haha. Masa dia bisa balas dendam untuk ayahnya? Mungkinkah ayah Qin Zheng meninggal di usia muda dibunuh oleh wanita jahat ini? Tidak boleh. Qin Zheng tidak boleh terus bersama Ding Anna. Terlalu berbahaya. Malam ini ikut aku, ya? Aku harus melindungimu. Qin Zheng, berani kau pergi. Aku bunuh kau. Dan kau, si rubah ini, kutinju kau sampai mati. Si rubah, kuduga kau mendekati si bodoh hanya karena mengincar Qin Group. Sayangnya kau terlambat. Akulah istri Qin Group. Qin Group, akulah yang berkuasa. Dulu kau yang berkuasa. Mulai sekarang, bukan lagi. Haha, berebut si bodoh ini denganku? Sekarang kau bisa melindunginya, tapi setelah pulang, aku bisa memukulinya sampai mati. Kau lihat, berani dia melawan. Begitukah caramu memperlakukan suamimu sendiri? Apa kesalahan Qin Zheng terhadapmu? Tidak ada. Tapi melihat si bodoh ini tidak bahagia, aku jadi ingin memukulinya. Dulu Qin Zheng begitu hebat. Jenius investasi terkenal di Yuzhou. Sekarang jadi bodoh, bukan jadi mainanku saja. Haha. Kau akan dapat balasan. Balasan? Balasan apa? Kali ini aku ikut tender atas nama Haotian Construction. Lihat, ini apa? Perjanjian pengalihan saham yang ditandatangani si bodoh Qin. Mulai sekarang, Haotian Construction jadi milikku. Jadi aset grup Ding. Hahaha. Awalnya ingin Haotian Construction yang menang tender. Tampaknya tidak bisa, harus Qin Group yang menang tender. Qin Group masih milik Qin Zheng. Berebut Qin Group denganku? Kau punya kemampuan itu? Lebih baik kau lupakan saja niat itu, cepat-cepat berlutut dan sujud minta maaf padaku. Kalau tidak, nanti saat Nona Zhao datang, aku buat kau merangkak keluar. Tidak tahu malu? Bersekongkol dengan pria hidung belang, berkomplot menyiksa suami sendiri, masih merasa bangga. Apa bedamu dengan Panjin Lian zaman dulu? Urusanmu apa? Kamu siapa, sih? Kamu juga kan cuma mendekatinya karena mengincar grup Qin, si bodoh ini, bicara sok suci. Kamu pikir kamu siapa? Jalang. Bicaranya manis sekali. Kukira dia orang baik. Dan kamu, berani-beraninya kamu mengangguk dan pergi dengannya. Tunggu sampai Haotian Construction memenangkan proyek kota budaya ini. Nanti malam tunggu saja hukuman dariku. Kak Wang, kapan kalian sampai? Ada yang buat onar di tempat acara, sudah sampai berdarah. Butuh kehadiranmu untuk meredakan. Siapa yang berani berkelahi di acara yang diadakan oleh grup Ling Yun kami? Jiang Feng, tenang saja. Begitu kami sampai, siapapun itu, serahkan padamu untuk dihukum sesukamu. Terima kasih, Kak Wang. Malam ini aku yang traktir. Omong-omong, sudah sampai mana? Gampang. Haha, sudah sampai depan hotel. Dengar tidak? Orang dari grup Ling Yun akan segera datang. Akan kuserahkan padaku untuk dihukum sesukaku. Aku sarankan kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, bukan cuma kedua lenganmu yang akan patah. Orang dari grup Ling Yun sudah datang. Semua berbaris, sambut.
Ayo kita cepat masuk. Nona besar sudah masuk ke ruang acara lebih dulu. Katanya ada yang buat onar di dalam. Itu tidak boleh. Harus segera diusir, jangan sampai mengganggu nona besar. Jangan takut. Nanti malam aku akan membawamu pergi. Tidak akan kubiarkan kamu dipukuli dan dimaki lagi. Punya HP? Aku akan telepon kamu. Yang Si. Tidak mungkin. Dia ternyata nona besar dari grup Ling Yun. Ini nomorku. Kamu simpan baik-baik. Nanti aku akan membuat grup Qin yang menang tender. Setelah pesta selesai, aku langsung bawa kamu pergi. Tidak bisa. Harus Haotian Construction yang menang tender. Baru bisa membuat Ding Ana dan mereka terus bersikap semena-mena. Aku baru bisa mengumpulkan lebih banyak bukti. Tidak. Harus Haotian Construction yang menang. Bukan grup Qin. Kamu sudah menandatangani dokumen pengalihan Haotian Construction. Nanti malah menguntungkan Ding Ana, harus grup Qin. Tidak. Harus Haotian Construction yang menang. Aduh, perempuan memang merepotkan. Ini gimana, ya? Ini mengacaukan rencanaku. Jangan takut. Nanti aku akan selalu menjagamu di sampingku. Mereka tidak mungkin menyiksamu lagi. Masa aku masih mau disiksa olehnya? Sekarang aku sedang mengumpulkan bukti. Orang dari grup Ling Yun sudah datang. Selamat datang, selamat datang. Maaf, kami terlambat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Acara belum mulai. Kami yang datang lebih awal. Proyek kali ini sangat penting bagi nona besar kami. Beliau hadir langsung, pasti gubernur dan nona besar kami juga sudah berunding. Dan, Silakan masuk. Halo, Kak Wang. barusan kamu bilang ada yang buat onar. Siapa? Berani-beraninya orang buat onar di acara grup Ling Yun kita. Iya, Kak Wang. Lihatlah tangan saya ini. Sudah sama sekali tidak berasa. Dia bukan cuma mukul adik saya. Dia seperti sedang menampar muka grup Ling Yun. Dia gila ya. Muka grup Ling Yun bisa sembarangan ditampar? Hari ini, siapapun dia, saya akan membuatnya membayar dengan harga yang mahal. Itu dia. Dialah, Itu dia. kurang ajar dia. Berani-beraninya berbuat onar di wilayah grup Ling Yun saya. Ayo. Kak Wang lihat kan? Tahu kalian datang, dia masih diam saja di sana, sungguh tidak tahu diri. Betul. Orang seperti ini masih mau menang tender? Itu mimpi di siang bolong. Dia sama sekali bukan datang untuk tender. Murni datang untuk mengacau. Hari ini dia harus diberi pelajaran. Kalau tidak, semua akan menganggap perusahaan Ling Yun lemah. Ada yang mau makan lagi? Kue kecil mau. Dasar rubah licik, sudah di ujung tanduk masih mikir kue kecil. Kan saya bilang dia tidak tahu diri. Kak Wang sudah berdiri di depan, dia masih asyik ngobrol sama si bodoh itu. Bangsat kurang ajar. Berkatalah sambil menghadap ke sini. Wanita ini benar-benar gila, berani mempermalukan Kak Wang di tempat umum. Langsung serang saja. Dia cuma mengulur waktu. Iya, Kak Wang. Wanita ini memang pantas dihajar. Ayo, seret wanita ini keluar. Seperti dia mematahkan tangan orang, begitu pula cara mematahkan tangannya. Kak Wang masih ragu apa? Kalau Kak Wang tidak nyaman bertindak, saya bisa mewakili, pasti akan membuat wanita yang meremehkan grup Ling Yun ini membayar harga yang mahal. Iya, kami juga bisa mewakili. Dasar buta. Kak Wang, kenapa pukul saya? Halo, nona besar. Ah? Kak Wang, mana mungkin dia nona besar Zhao? Bukannya nona besar Zhao datang bersama kalian? Kamu berani sekali. Berani-beraninya bilang nona besar kami adalah pembuat onar. Mau makan apa? Makan saja. Ada apa-apa, panggil saya kapan saja. Bukannya mau membuang saya keluar? Nona besar, tidak berani. Saya ini bodoh. Tidak menyangka mereka berani memperlakukan nona seperti ini. Saya pantas mati. Jiang Feng menganggapmu saudara, bahkan mengajakmu makan malam. Kau memang hebat, menganggap orang yang tak punya batas dan malu, yang menggoda istri orang, sebagai saudara. Nona, saya tidak akrab dengannya, cuma pernah bertemu beberapa kali, untuk membahas proyek kota budaya. Mohon nona memeriksa dengan jelas. Buang dia keluar. Nona, saya salah. Saya salah, beri saya satu kesempatan, nona. Beritahu kantor pusat, pecat manajer Wang. Pilih orang lain sebagai penanggung jawab Yuzhou. Oh, ternyata Nona. Nona Zhao, kami buta dan tidak mengenali orang penting. Mohon Nona mengampuni kami. Kalian yang hidup dari menghisap darah grup Qin,
berani memperlakukan dengan kejam pemilik grup Qin Zheng. Bagaimana kalian bisa sama sekali tidak merasa malu? Bagaimana bisa tidak menganggapnya aib, malah membanggakannya? Dan kau, sebagai istri Qin Zheng, tidak hanya menyiksa suami, tapi juga dengan muka tebal menggoda pria hingga berselingkuh. Kau bahkan ingin mencaplok grup Qin, membuat Qin Zheng menandatangani pengalihan saham Haotian Konstruksi. Ku beritahu, yang membangun struktur utama proyek ini adalah grup Qin, bukan Haotian Konstruksi. Lupakan saja niatmu itu. Sudah kubilang, biarkan Haotian Konstruksi yang menang tender, bukan grup Qin. Wanita memang tidak mau mendengarkan nasihat. Sudahlah, cari cara lain. Nona Zhao, mohon ampunilah nyawa saya. Beri satu kesempatan. Mohon beri kesempatan. Orang yang tak punya malu seperti ini, perusahaannya juga tidak akan bertahan di Yuzhou. Nona Zhao, tenang saja. Urusan ini serahkan pada kami. Gubernur, drama yang baru saja terjadi ini merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Hanya penasaran dengan hubungan Anda dan Qin Zheng. 6 tahun lalu, saya terpeleset di tepi sungai. Qin Zheng menyelamatkan saya dengan mempertaruhkan nyawanya, lalu tenggelam ke dasar sungai. Meskipun berhasil diselamatkan, tapi karena terlalu lama kekurangan oksigen, otaknya kekurangan pasokan oksigen, sehingga menyebabkan kondisinya seperti sekarang. Sebenarnya, dia adalah jenius investasi Yuzhou kalian, tapi sekarang jadi begini, semua salahku. Saya mencarinya selama 6 tahun penuh, kali ini datang sendiri ke Yuzhou, justru untuk menemuinya. Agak kurang sopan, mohon dimaafkan. Tidak itu wajar. Nona Zhao juga orang yang tahu membalas budi. Sangat mengagumkan. Ternyata Qin Zheng adalah penyelamat Nona Zhao, dan menjadi bodoh karena menyelamatkan Nona Zhao. Pantas saja Nona Zhao sangat perhatian pada Qin Zheng. Grup Qin yang tadinya sudah menurun grup Qin sekarang didukung oleh grup Ling Yun, akan bersinar terang lagi. Ding Ana benar-benar mengukur hati orang baik dengan hati orang jahat. Dia sendiri orang jahat, lihat siapapun dianggap jahat. Tuan muda, saham Daxiatek sudah selesai dibeli. Sangat lancar. Pesta Nona Zhao resmi dimulai. Tapi ada beberapa lalat di sini yang menjijikkan. Buang mereka keluar. Qin si bodoh. Meski dibantu grup Ling Yun, aku tetap istrimu. Aku juga adalah nyonya direktur utama grup Qin. Aku juga bisa melahapmu sampai habis. Uang grup Qin akan masuk ke tanganku. Silakan. Sekarang saya umumkan, kerjasama Yuzhou dengan grup Ling Yun dan pesta tender resmi dimulai. Kali ini, proyek kota budaya, bangunan utamanya diserahkan ke grup Qin. Proyek pembangunan lainnya akan diumumkan oleh sekretaris saya. Besok pagi, begitu bursa saham buka, segera jual saham perusahaan kita. Langsung cairkan. Kakak Feng, jangan khawatir. Meski proyeknya diberikan ke grup Qin, tapi akulah nyonya direktur utama grup Qin. Uang yang dihasilkan grup Qin juga ada bagianku. Nanti kita pakai uang grup Qin untuk membangun kembali grup Jiang. Bukan tidak mungkin. Grup Ling Yun membantu grup Qin sama saja membantu kita. Qin Zheng itu bodoh, masih bisa kita kendalikan. Baik. Malam ini suruh Qin Zheng tanda tangan. Serahkan proyek kota budaya ke kita untuk kerjakan. Oke, dengar kata kakak Feng. Qin Zheng takkan bisa lepas dari genggamanku. Ayah, tenang saja. Selama Qin Zheng dan grup Qin masih dalam kendali kita, Zhao Xi akan ragu-ragu. Dia takkan berani berbuat macam-macam pada grup Jiang. Iya, Paman. Aku kan nyonya direktur utama grup Qin. Juga wali Qin Zheng. Zhao Xi tidak mungkin selalu membawa Qin Zheng. Nanti Qin Zheng tetap akan jatuh ke tangan kita. Nanti kita cukup berjanji di depan akan memperlakukan Qin Zheng dengan baik. Zhao Xi tidak akan berbuat gegabah pada grup Jiang. Bagus, kalau begitu masalahnya tidak besar. Grup Ling Yun kuat pun bagaimana? Tetap tak berdaya pada kita. Kalau gitu, kakak Feng, kita ketemu besok pagi. Di tanganmu ada bukti Ding Ana membunuh ayah Qin Zheng. Kita harus punya rencana cadangan. Kalau cara kalian besok tidak berhasil, kita akan menyerahkan bukti tentang ayahnya, Qin Zheng, kepada Zhao Xi untuk meminta maaf darinya. Dengan begitu, Jiang Group kita masih bisa diselamatkan. Ayah, Bapak memang yang paling cerdik. Tenang saja, buktinya ada padaku. Bagus. Sekarang Jiang Group kita pasti selamat. Selain itu, Ding Ana ini berhati kejam, berani meracuni ayah mertuanya sendiri. Keluarga kita mana berani menerima wanita seperti ini. Kamu harus sadar. Ayah, tenang saja. Aku hanya memanfaatkannya untuk mengambil proyek dari Qin Group, cuma main-main saja. Setelah kita menguras habis Qin Group, langsung buang dia.
Lelang hari ini telah berakhir dengan sukses. Selamat kepada semua perusahaan yang menang tender. Pesta perayaan malam ini resmi dimulai. Mau makan apa lagi? Aku ambilkan untukmu. Kenapa dia selalu ngobrol dengan orang bodoh seperti aku ini? Ini sulit sekali aku pura-pura. Kamu menjadi seperti ini semua karena aku. Meski tidak bisa sembuh, aku akan bertanggung jawab atas sisa hidupmu. Qin Zheng, kamu tidur di kamar ini malam ini, aku di kamar sebelah. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Kalian jaga di depan pintu malam ini, lindungi keselamatan Qin Zheng. Nona Zhao, tenang saja. Kami akan melindungi keselamatan Tuan Muda dengan nyawa. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Pura-pura bodoh itu melelahkan. Ding Ana sudah pulang belum? Tuan Muda, dia sudah pulang. Pulang sendirian. Tasnya biasa ditaruh di ruang tamu. Masuk ke dalam tasnya, cari dokumen pengalihan saham yang sudah aku tanda tangani, lalu hancurkan dengan mesin penghancur. Setelah selesai, pergilah ke Qin Group dan sembunyi di sana. Aku khawatir wanita ini akan menyusahkanmu. Baik Tuan Muda. Tapi Tuan Muda, saat pulang, Ding Ana bilang kamu dibawa pergi oleh Nona Zhao. Dia juga bilang besok pagi-pagi dia akan pergi ke kantor pusat Qin Group untuk langsung mengambil alih Qin Group. Dia tidak punya kemampuan untuk itu. Tenang saja, besok aku juga akan pergi ke Qin Group. Kepala pelayan Sun? Kepala pelayan Sun di mana? Kamu tuli. Aku tanya kalian, kepala pelayan Sun di mana? Tidak tahu. Kepala pelayan Sun sudah hilang sejak pagi. Dokumen pengalihan Haotian Construction hilang. Aku curiga ini ulah kepala pelayan Sun. Apa? Sekarang, bagaimana? Biar aku pikirkan dulu. Sudahlah, hilang ya hilang. Asal kita bisa mengendalikan si bodoh Qin, tinggal buat dan tanda tangani ulang saja. Kak Feng memang pintar. Aku berangkat ke Haotian Building sekarang. Tapi, kepala rumah tangga Sun itu berani-beraninya menyentuh barangku. Aku nggak bakal ngasih dia ampun. Tuan Muda, dokumen pengalihan saham kemarin itu sudah dihancurkan. Kalau Ding Ana menelepon mencari Tuan, katakan saja padanya, kita ada di gedung Haotian. Baik Tuan Muda, aku nggak takut siapapun. Mari kita bicara di dalam. Paman Sun, kenapa kamu menangis? Tuan Muda, melihat Tuan duduk di kursi ini masih seperti 6 tahun yang lalu. Aku jadi nggak tahan. Tuan Muda, Tuan harus baik-baik saja ke depannya. Paman Sun. 2 tahun terakhir ini, kalau bukan karena Paman, aku nggak tahu bakal diperlakukan seperti apa oleh Ding Ana itu. Tenang saja, ke depannya aku akan jaga diri sendiri dengan baik, dan juga akan melindungi Paman. Tuan Muda sudah dewasa. Halo, Kepala rumah tangga Sun, kamu ini berani sekali. Berani-beraninya mencuri dokumenku. Kamu sekarang di mana? aku di gedung Haotian, kantor direktur utama. Tuan Muda juga ada di sini. Qin Zheng juga sudah kembali? Oke, kalian tunggu saja. Tunggu. Aku sudah sadar. Masalah ini belum bisa diekspos untuk saat ini. Sekarang aku akan beritahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kamu ingat? Baik, Tuan Muda. Dasar tua bangka. Berani-beraninya menyentuh barangku. Gue bunuh lo. Yang harus pergi adalah kamu. Dasar wanita jahat. Membunuh Tuan dengan racun, lalu menyiksa Tuan Muda. Sekarang malah mau mengalihkan harta Tuan Muda. Kamu nggak pantas masuk keluarga Qin kami. Minggir. Hah, kamu punya bukti? Kalau nggak ada bukti, jangan asal menuduh. Akulah wali Qin Zheng. Grup Qin harusnya dikelola olehku. Aku baru saja sudah memberitahu para direktur. Segera adakan rapat dewan direksi. Nanti pecat si idiot ini, dan jabatan direktur utama akan kujabat. Kamu ini. Wanita jahat ini. Qin si idiot, berani sekali kamu, benar-benar berani pulang bersama wanita itu. Dia mana? Tidak ikut kan? Sekarang kau jatuh lagi ke tanganku. Lihat bagaimana aku menghajar kau. Pergi. Bodyguard itu orangmu? Dasar tua bangka. Mengandalkan sudah lama di keluarga Qin, berani-beraninya mau memberontak, mau mengambil alih keluarga Qin. Ding Ana, jangan asal tuduh. Dia cuma seorang pelayan di keluarga Qin. Kalian tidak punya otak? Minggir. Kurang ajar. Kalian berani memberontak? Kakak Feng.
panggil bodyguardmu naik. Hajar habis-habisan mereka. Terutama si bodoh ini, hajar sampai mati. Bodyguard keluarga Jiang tidak bisa masuk. Jiang Feng, kau mau berfengkol dengan perempuan jahat ini untuk mencaplok aset grup Qin? Mimpi! Sekarang kau sendiri susah menyelamatkan diri. Kau cuma seorang kepala pelayan, terlalu banyak urusan, ya? Urusan keluarga Qin, kapan giliranmu si pria selingkuhan ini yang mengambil keputusan? Kau siapa? Kepala pelayan Sun, keluarga Qin sebentar lagi akan diganti, Ibu Ding yang akan memegang kendali. Mengingat kau sudah lama mengabdi di keluarga Qin, aku sarankan kau lihat kenyataan. Hah, Ding Ana, mau memegang kendali. Keluarga Qin? Mimpi di siang bolong. Lebih baik kau urus dulu keluarga Jiangmu sendiri. Direktur, tidak baik. Saham kita anjlok. Sekarang banyak pemasok mengepung pintu perusahaan kita. Selain itu, satu persatu mitra kerja mendengar kabar dan datang untuk membatalkan proyek kerja sama dengan grup kita. Kok tiba-tiba begini? Kau tahan dulu para pemasok itu. Aku segera kembali ke perusahaan. Direktur, cepatlah. Para pemasok itu bawa banyak orang. Mereka sebentar lagi mau menerobos masuk perusahaan. Juga berita pagi dan di internet semuanya berisi berita negatif perusahaan kita. Direksi grup Qin kapan sampai? Mereka harus cepat. Cepat, mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Ibu Ding, grup Jiang, kami bergantung pada Ibu. Setelah Ibu menjabat sebagai direktur, proyek Kota Budaya harus segera diserahkan ke grup Jiang. Nanti, adakan konferensi pers untuk umumkan hal ini. Baru saham grup Jiang kami bisa naik. Tenang, para direktur grup itu terhadap pendapatan grup 2 tahun terakhir juga tidak puas. Mereka juga sudah lama punya niat untuk mengganti ketua dewan yang bodoh itu. Hal pertama yang akan kulakukan setelah menjabat adalah menyerahkan proyek Kota Budaya kepada grup Jiang kalian. Lagi pula, yang kumiliki adalah Kak Feng. Kalau begitu, sekalian selesaikan di rapat Dewan Direksi. Aku ingin lihat bagaimana grup Jiang kalian bisa bangkit kembali. Si bodoh Qin sedang apa? Dia bahkan bisa pakai HP, lihat. Liatin saham, hahaha. Kukira apa? Hahaha, kamu juga bisa lihat saham? Iya ya, kemarin di pesta kamu bilang, saham Daxia Teknologi akan naik. Udah naik belum? Naik, naik. Naik? Kamu ngerti pasar saham? Mimpi kali? Perkataan orang bodoh juga kamu percaya? Kalau si bodoh ini masih bisa ngerti pasar saham, maka grup Qin tidak akan semakin merosot. Sudahlah, jangan buang waktu dengan si bodoh ini. Lebih baik buru-buru hubungi para direktur untuk segera datang rapat. Grup Jiang kita sudah tidak bisa menunggu lagi. Zala dalam. Aku cek saham perusahaan kita sekarang sudah jatuh sampai seberapa parah. Kok bisa pengaruhnya sebesar ini? Ayah, jangan khawatir. Pasti naik lagi sore nanti. Betul, Paman Jiang, tenang saja. Sore ini kita adakan konferensi pers umumkan proyek Kota Budaya diserahkan ke grup Jiang. Saham pasti bisa naik kembali. Manfaatkan kesempatan ini, Paman Jiang bisa beli di harga terendah. Ada apa ini? Kenapa Daxia Teknologi tiba-tiba melonjak drastis? Sudah naik dari 1 yuan jadi 25 yuan. Dan tidak ada yang menjual sama sekali. Apa? Ini tidak mungkin. Ayah, apa kamu salah lihat? Kamu tahu dari mana Daxia Teknologi akan naik? Hah? Bagaimana kamu bisa tahu? Selanjutnya, saham Daxia Teknologi akan berkembang bagaimana? Cepat katakan. Daxia Teknologi sudah tidak bisa dibeli lagi. Saham ini benar-benar tidak bisa dibeli lagi. Aduh, kalau kemarin beli saham Daxia Teknologi, paling tidak untung 30 kali lipat. Sekarang sudah naik jadi 27 yuan. Si anak jenius dulu sudah kembali. Baru mulai sudah untung puluhan miliar. Si bodoh Qin, ceritakan padaku bagaimana kamu tahu Daxia Teknologi akan melonjak drastis. Kalau kamu beritahu aku, hari ini aku tidak akan memukulmu. Masalah kemarin juga tidak akan kupermasalahkan. Tahu, Maksudmu apa? Daxia Teknologi 6 tahun lalu fokus meneliti chip 3 nanometer. Meski beberapa tahun ini sempat rugi sementara, tapi kalau dilihat dari berita setahun terakhir ini, Daxia Teknologi pasti sudah menyelesaikan terobosannya. Manajemen mereka sengaja menyembunyikan kabarnya, ingin membeli saham dengan harga murah, lalu melakukan kebangkitan kembali. Ah, sudahlah, dia kan orang bodoh. Kamu berharap bisa tanya apa darinya? Pak, sekarang kita lebih baik beli saham perusahaan kita sendiri saja. Manfaatkan harga murah untuk beli lebih banyak. Nanti setelah konferensi pers sore harinya naik, bisa untung besar. Kamu benar. Suruh mereka cepat beli. Berapapun yang ada di pasaran kita beli semuanya. Justru itu yang kuinginkan,
kamu membelinya. Kalau tidak, bagaimana keluarga Jiangmu bisa bangkrut? Nona, kemarin Qin Zheng di acara investasi memprediksi saham Daxia Teknologi akan melonjak. Hari ini saham Daxia Teknologi benar-benar melonjak. Benarkah Qin Zheng benar-benar bilang begitu? Iya. Aku baru saja menghubungi beberapa orang yang kemarin ada di lokasi, menelpon mereka, mengonfirmasi Qin Zheng memang bilang begitu. Tapi waktu itu semua orang mengejeknya, tidak ada yang percaya. Sekarang orang-orang mau beli pun sudah tidak bisa. Tidak bisa dibeli. Harganya sudah naik ke 32 yuan. Tapi cuma prediksi juga tidak ada artinya. Kondisi Qin Zheng sekarang pasti tidak membeli saham Daxia Teknologi. Ah, kalau saja dia tidak jadi bodoh. Nona, mungkin Qin Zheng sudah beli. Dia beli? Kemarin, sebelum pasar saham tutup, ada yang membeli dalam jumlah besar saham Daxia Teknologi, dan ada juga yang mencari pemegang saham kecil Daxia Teknologi. Aku baru saja tanya lewat telepon, adalah orang dari keluarga Qin. Orang keluarga Qin? Maksudmu diatur oleh Qin Zheng? Nona, apa Qin Zheng sudah kembali normal? Atau jangan-jangan Qin Zheng dalam keadaan bodoh, masih sangat sensitif terhadap pasar saham? Aku justru berharap Qin Zheng bisa pulih. Dulu di Yuzhou, dia kan jenius modal yang terkenal. Tapi dari kondisinya kemarin, sepertinya tidak. Tapi saham Daxia Teknologi memang dibeli oleh orang keluarga Qin, mungkinkah Qin Zheng pura-pura bodoh? Kalau begitu baguslah. Oh iya, bagaimana dengan urusan yang kuminta kamu kerjakan? Nona, semuanya sudah ditangani. Perusahaan kita sekarang fokus menyerang grup Jiangxi dan grup Dingxi. Paling lama 2 jam lagi, harga saham kedua grup ini akan jatuh tembus. Pria dan wanita brengsek yang mengganggu Qin Zheng, aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Pak, kita pakai semua dana yang ada untuk membeli saham grup Jiangxi. Sekarang saham keluarga kita akhirnya stabil. Aku baru saja suruh orang buat naskah berita. Isinya adalah grup Qinxi dan grup Jiangxi. Kita menandatangani kerjasama proyek pembangunan kota budaya. Setelah rapat Dewan Direksi rilis berita ini, harga saham pasti akan langsung naik kembali. Kali ini, ada yang sengaja menjual pendek saham keluarga kami. Setelah urusan hari ini selesai, aku pasti akan mencari tahu siapa sebenarnya yang berani melawan keluarga Jiang. Baru saja aku dapat kabar, para direksi sudah naik ke lantai atas. Setelah aku menjabat sebagai ketua dewan, langsung rilis berita tentang pengumuman kerjasama pembangunan kota budaya itu. Baik, memang calon menantu keluarga Jiang yang hebat. Mulai sekarang, grup Qin adalah milik Qin si bodoh tidak punya apa-apa. Tentu saja uang keluarga Qin adalah milik kita. Para direksi, kalian sudah datang, bagaimana pertimbangan kalian? Tadi kami sudah berdiskusi. Kami setuju dengan usulanmu. Kamu yang menggantikan Qin Zheng menjadi ketua dewan perusahaan. Jika Qin Zheng tidak setuju, kami akan keluar dari grup Qin. Qin si bodoh, dengar tidak? Kalau kamu tidak setuju, mereka akan keluar dari grup Qin. Kebetulan, aku bisa saham perusahaan grup. Tidak boleh. Ayahku bilang, akulah ketua dewan grup Qin, tidak boleh diganti. Ayahmu sudah meninggal setahun lebih, masih ayahmu. Sekarang bukan soal kamu mau atau tidak. Nanti setelah rapat dewan, hasilnya keluar, aku adalah ketua perusahaan. Tidak mungkin. Ketua dewan perusahaan adalah tuan muda kami. Siapapun tidak boleh. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu bicara di sini. Keluar! Kamu tidak berhak menyuruhku keluar. Aku hanya mendengarkan tuan muda kami. Suruh dia keluar. Kalau tidak, nanti pulang, tunggu aku menghajarmu. Aku tidak setuju ganti ketua dewan. Qin si bodoh. Ketua dewan tetap dari keluarga Qin, kok, dia adalah istrimu. Ayahku bilang, aku memegang lebih dari 50% saham perusahaan, tidak ada yang bisa menggantikanku. Dia tidak pantas terus menjadi istri keluarga Qin kami. Pantas atau tidak, akulah istri Qin Zheng. Dan tadi kamu juga dengar, kalau Qin si bodoh tidak setuju, beberapa direksi ini akan menjual saham grup Qin. Jangan banyak bicara dengan mereka, langsung ke ruang rapat dewan, beli saham mereka. Kenapa diam saja? Hahaha, para direksi, jangan tunda lagi. Ayo kita ke ruang rapat dewan. Qin si bodoh, cepat pergi. Hati-hati, tuan muda. Kalian keluar. Ini tempat yang pantas untuk kalian, ini adalah rapat dewan direksi. Jiang Feng dan mereka bisa datang. Kenapa kami tidak boleh? Kamu, Jangan pedulikan mereka, langsung mulai rapat dewan. Untuk memberhentikan ketua dewan dan mengangkatmu sebagai ketua.
Bisa dimulai. Mengingat Ketua Qin sudah tidak waras lagi, tidak bisa membuat keputusan apapun yang menguntungkan perusahaan, saya usulkan untuk mencopot Qin Zheng dari jabatan Ketua Direksi. Mari kita ambil suara dengan mengangkat tangan. Baik, karena kelima direktur semuanya setuju, maka saya umumkan keputusan untuk mencopot Qin Zheng sebagai ketua adalah sah. Saya menolak. Saham perusahaan yang saya pegang lebih dari 50%, saya punya hak veto. Kamu diam saja. Aku izinkan kamu bicara. Tidak boleh.
Kata ayahku, akulah ketua grup Qin. Qin si bodoh. Kelima direktur ini juga demi kebaikanmu. Kamu yang bodoh ini turun saja, beri jalan pada yang lebih cakap, baru perusahaan bisa berkembang. Ding Anna adalah istrimu, siapapun dari kalian yang jadi ketua, kan sama saja. Dan beris, Qin si bodoh, kamu pilih, beli saham kami, atau turun tahta beri jalan pada yang cakap, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu tidak mungkin mau kami menaruh harapan pada orang bodoh sepertimu, kan? Iya, betul. Keluarga Qin masih punya uang sebanyak ini untuk membeli saham. Kalau menurut nilai pasar, itu lebih dari 10 miliar. Keluarga kami Qin akan membeli saham kalian. Hahaha. Omong besar. Lebih dari 10 miliar, mau keluarkan dari mana uang sebanyak itu? Keluarga Qin sekarang punya uang tunai berapa? Masa kami tidak tahu? Mau beli pakai apa? Beli? Hahaha. Keluarga Qin tentu saja punya uang. Rekening grup Qin ada uang berapa? Masa aku tidak tahu? Rekening pribadi keluarga Qin ada uang berapa? Masa aku juga tidak tahu? Kepala pelayan Sun, kamu ini cuma mengulur-ulur waktu. Cepat suruh Qin si bodoh turun tahta. Tentu saja, para direktur sekalian, silakan lihat. Sekarang harga saham Daxia Tech sudah mencapai 45 yuan per saham. Keluarga kami Qin memegang saham Daxia Tech sekitar 400 juta saham, nilai pasarnya 18 miliar. Masa keluarga kami Qin tidak mampu bayar? Seperti, Tidak mungkin. silakan semua lihat. Benar. Ini adalah beberapa data yang saya temukan dari daftar pemegang saham Daxia Tech. Kalian, keluarga Qin, kapan bisa membeli begitu banyak saham Daxia Tech? Itu bukan urusanmu. Yang penting, keluarga Qin punya uang atau tidak untuk membeli saham yang kalian pegang. Punya. Bagus. Kalau begitu, sekarang saya akan suruh orang menyusun perjanjian pengalihan saham. Aku tidak percaya keluarga Qin punya uang sebanyak itu. Dan kalian jangan sampai tertipu oleh Pak Sun. Pak Sun tidak bisa mengambil keputusan untuk keluarga Qin. Nyonya Ding, ini tidak bisa dipalsukan. Keluarga Qin memang memiliki lebih dari 400 juta saham Daxia Tech, dan harga saham Daxia Tech memang terus naik. Ini tidak mungkin. kapan kalian membeli saham Daxia Tech? Apa urusannya denganmu? Hahaha. Ini juga bagus. Bukankah uang keluarga Qin adalah uangmu juga? Sekarang dengan mengumpulkan saham perusahaan, kamu bisa menguasai kekuasaan yang lebih besar. Meski tidak bisa menjabat sebagai direktur utama, kamu tetap bisa mengatur orang-orang di bawah. Benar, meski aku tidak bisa jadi direktur utama, para manajer di bawah semua akan mendengarkan aku. Aku tetap bisa mengatur seluruh operasional perusahaan. Pertimbangkan baik-baik. Mau tidak menjual saham yang kalian pegang? Lebih baik kita jual saja. Qin Zeng itu bodoh. Sambil harga saham masih bagus, kita bisa jual dengan harga yang bagus. Jangan-jangan nanti perusahaan dikosongkan, kita tidak dapat uang sepeser pun. Betul. Sepengetahuanku, sekarang banyak manajemen perusahaan sudah diganti oleh Nyonya Ding. Nyonya Ding berpihak pada grup Ding dan grup Jiang. Dia tidak akan mempedulikan grup Qin. Aku bersedia menjual. Aku juga bersedia menjual. Bagus, kalau begitu, aku dan kalian tidak ada lagi keterkaitan kepentingan, aku juga tidak merasa bersalah pada kalian. Siapkan secepatnya perjanjian pengalihan saham. Baiklah, setelah perjanjian pengalihan saham ditandatangani, kita akan mengadakan rapat manajemen perusahaan. Nanti seluruh perusahaan harus mendengarkan aku. Hahaha. Setelah mereka menandatangani perjanjian pengalihan saham, aku akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan. Kenapa harus menunggu? Sekarang juga panggil manajemen ke sini. Biar mereka ikut serta dalam pengalihan saham ini. Menyakitkan. Sedangkan untuk grup Jiang, lupakan saja. Bahkan jika aku short sell, hanya bisa dapat sekitar 10 miliar. Tapi utang kalian berdua, 10 keturunan pun takkan bisa lunas. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, para supplier akan mencabik-cabikmu. Tuan Muda Qin, kami bersedia menyerahkan semua saham grup Jiang kepada Anda. Mohon beri kami kesempatan untuk hidup. Buktinya akan saya berikan sekarang juga saya kirim. Jiang Feng, dasar bangsat. Sia-sia aku percaya padamu. Tuan Muda Qin, buktinya sudah saya kirim. Ayahmu memang kubunuh. Tapi mereka yang menghasut, mereka punya bukti,
Aku juga punya bukti. Qin Zheng, jangan lepaskan mereka. Mereka bangsat. Anna, Kamu. dasar pelacur. Berani-beraninya menyimpan buktiku. Kamu sendiri yang cari mati. Padahal bisa merawat Qin Zheng dengan baik, menikmati kemewahan. Kamu bodoh sendiri, salahkan aku. Kalau bukan karena kamu menggoda, aku akan bersamamu. Haha, baru sekarang aku sadar, dari dulu kamu mendekatiku sudah punya maksud tersembunyi. Grup Jiang kalian selalu bukan tandingan grup Qin. Jadi ingin menang dengan cara seperti ini melawan grup Qin. Sia-sia aku percaya padamu, bangsat. Kalian semua bangsat. Diam, kubunuh kau, pelacur. Masih belum selesai. Jangan berkelahi sampai mati di ruang rapatku. Wu Waza, ribut sekali. Iya, Tuan Muda Qin benar, nanti di luar akan kuhajar dia, mohon Tuan Muda Qin berbelas kasihan pada keluarga Jiang. Benar-benar Tuan Muda Qin, kami bersedia menjual grup Jiang kepada Anda. Mohon izinkan kami berdua pergi jauh dari sini. Tepat. Pergi jauh dari sini? Haha, kalian terlalu banyak mikir. Kalian bersekutu meracuni ayahku? Masih mau hidup? Sedangkan untuk grup Jiang, saham kalian sekarang terus anjlok, segera akan jatuh di bawah harga IPO, nanti, aset tak cukup bayar utang. Bahkan jika aku mau grup Jiang, juga tunggu kalian bangkrut dan likuidasi. Tuan Muda Qin, kami salah, mohon ampuni nyawa kami, mohon Tuan Muda Qin kasihan. Mengampuni nyawa kalian? Siapa yang mengampuni nyawa ayahku? Bawa mereka keluar dan pukuli sampai setengah mati, lalu serahkan ke pengadilan. Ampun, Tuan Muda Qin, aku salah, aku sudah tahu salah. Humph. Tuan Muda Qin, kami salah. Semua dia yang menghasut kami. Ya, dia yang menghasut kami. Semua dia.